Di dalam dunia yang dipenuhi dengan persoalan, keraguan, dan misteri, terdapat panduan yang abadi yang menerangi perjuangan kekal antara kebaikan dan kejahatan. Seorang wanita luar biasa yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga tulisan-tulisannya terus memberi inspirasi kepada berjuta-juta orang. Buku ini lebih dari sekadar halaman kertas dan tinta pena. Ia adalah perjalanan melalui sejarah, iman, dan nubuatan. Ini adalah buku yang menuntun orang-orang kepada suatu pengertian tentang persoalan-persoalan terdalam tentang kehidupan ini. Ia mendedahkan kuasa-kuasa tersembunyi yang ada di dunia kita. Suatu pertempuran spiritual yang berlaku di antara kuasa kegelapan dan terang kebenaran. It's our time. I am a messenger. I will go. Buku Kemenangan Akhir berkait rapat dengan kehidupan saya secara pribadi. Dari buku ini saya mengerti, jika Tuhan menyertai umatnya sejak dulu, Tuhan pasti juga menyertai hidup saya sekarang sampai Maranatha. Dan buku ini juga membawa pengalaman yang sangat indah, di mana buku ini menjadi sebahagian daripada rujukan di dalam pembelajaran kelas-kelas Alkitab di K Group kami. Buku Kemenangan Akhir ini adalah buku yang menceritakan pasal pertentangan antara kuasa Tuhan dan kuasa kejahatan. Buku ini meyakinkan kita bahwa kemenangan akhir berada di tangan Tuhan dan kuasa kejahatan telah dikalahkan. Saya menggalakkan Anda semua untuk membaca buku Kemenangan Akhir ini. Anda pasti akan mencapai kemenangan dalam hidup Anda, karena Yesus adalah kemenangan akhir kita semua. Ketika buku ini berkumandang di mimbar, Roh Kudus menjamah hati anggota, terlalu sukar untuk mengungkapkan perasaan kelegaan, beban yang terlepas, sehingga kita sendiri mengalaminya melalui pembacaan buku ini. Saudara-saudara yang dikasihi, kami telah berketetapan untuk menjadikan buku Kemenangan Akhir untuk menjadi sebuah firman Tuhan yang kami akan pelajari di gereja setiap pembukaan Sabat yang sudah kami mulai beberapa bulan yang lalu. Pada waktu itu saudara-saudara, saya mengingat apabila saya pulang daripada kerja dalam keadaan yang penat dan saya merasa tidak sehat, saya memberitahukan kepada istri dan keluarga bahwa kita tidak akan perlu ke gereja karena keadaan kondisi saya yang kurang sehat dan terlalu penat. Namun saya digerakkan oleh Tuhan pada sekitar hampir pada jam 7 petang. Tuhan menggerakkan hati saya untuk tetap datang ke gereja. Lalu dipendekkan cerita saudara-saudara. Apabila sampai ke gereja, kami sekeluarga duduk, dan kami pada waktu itu mendengar sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Elder Rosnan Sawatan. Dan pelajaran itu berkaitan mengenai John Huss dan Jerome yang ada di dalam buku Kemenangan Akhir. Dan pada waktu itu saya begitu bersemangat
mendengarkan cerita mengenai John Huss dan Jerome yang begitu luar biasa. Mereka sangat bersemangat untuk menyatakan kebenaran Tuhan, walaupun nyawa dan kematian mahu menjemput mereka, tetapi mereka dengan berani mau mereka menyatakan mereka adalah anak-anak Tuhan dan askar-askar Tuhan. Dan itu memberikan saya kekuatan, dan tanpa saya sadari, saudara-saudara, Tuhan telah memberikan saya kesembuhan. Selain daripada rasa tidak sehat dan kepenatan yang tidak saya alami lagi pada waktu itu, saya dibangun dan tubuh saya disegarkan. Malah iman saya juga disegarkan, saudara-saudara. Sehingga pada akhir pada pelajaran itu, saya sempat bertemu dengan Elderus Namsawata. Saya menyatakan luar biasa firman Tuhan. Karena saya tidak sehat pada awalnya, tetapi apabila saya sudah mendengar pelajaran, tubuh saya penat disegarkan, dan keadaan saya yang kurang sehat serta merta saya disembuhkan, saudara-saudara. Dan sejak pada waktu itu, saya mau terus bertekad untuk menjadi seorang anak Tuhan yang tetap bergiat di dalam pelayanan. Saya menyatakan kepada anak-anak, kalau ada aktiviti di sekolah atau apa saja aktiviti yang berkenan pada hari Sabat, jangan pernah kita melanggar. Dan syukur dan puji Tuhan, karena keluarga dan anak-anak dipimpin untuk terus menghormati Tuhan, bukan saja pada hari Sabat, tapi pada hari. Saudara-saudara, menganjurkan kepada kita untuk belajar bersama-sama setiap cerita-cerita yang terdapat dalam buku Kemenangan Akhir. Karena saya pasti cerita Tuhan yang ada di dalam buku Kemenangan Akhir akan menguatkan pribadi saya, menguatkan iman saya. Begitu juga istri dan anak-anak serta anak saya. Mari kita terus dengan berani menyatakan kebenaran Tuhan, menghormati perintah Tuhan. Karena dengan kita berani menyatakan firman Tuhan dan menyatakan kebenaran Tuhan dalam pribadi kita kepada orang lain, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Buku Kemenangan Akhir, tulisan Ellen G. White, tajuk Huss dan Jerome. Cerita ini betul-betul menyentuh hati saya secara pribadi dan juga secara rohani. Terdapat surat-surat tulisan Huss dan Jerome yang begitu menyentuh hati dan mengangkat jiwa kita. Untuk menyelami dan memahami perjuangan keimanan Huss dan Jerome, saya seperti membayangkan diri saya berada di kota Kenston pada ketika itu. Setiap perjalanan mereka bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka malah disiksa, dipenjarakan bawah tanah, menderita, dilemahkan oleh penyakit akibat keadaan penjara yang begitu menjijikkan. Huss dan Jerome diikat ke tiang gantungan, api dinyalakan di sekeliling. Huss menyanyi ketika api menyala di sekelilingnya, dan demikianlah ia menyanyi sampai suaranya terdiam untuk selamanya. Kata-kata terakhir Jerome pula adalah sebuah doa yang berbunyi, Tuhan yang Maha Kuasa, kasihanilah aku dan ampunilah dosa-dosaku, karena Engkau tahu aku selalu mencintai kebenaran-Mu. Suaranya lenyap, tetapi bibirnya tetap komat kamit berdoa. Kedua mereka menetapkan hati untuk terus beriman walau di akhir kehidupan mereka. Nyalaan api tidak menghentikan mereka untuk terus bernyanyi memuji Tuhan. Buku ini adalah antara buku yang perlu dimiliki dan dibaca oleh setiap umat Tuhan, karena satunya ialah karena buku ini mengandung banyak peristiwa bagaimana para pioneer kita dulu berjuang dalam iman, dianiaya, dan akhirnya mereka menang. Terusnya bagaimana setan di zaman akhir ini khususnya melipat gandakan usaha untuk menghancurkan umat-umat Tuhan, memberikan tekanan penganiayaan,
ancaman dalam kehidupan, sehingga ancaman mati sekalipun. Jadi buku ini memberi pengharapan bagaimana Tuhan Yesus telah berjuang untuk memberikan kita kekuatan, penyelamatan, pengharapan dan penghiburan apabila kita setia dalam iman kita kepada Yesus. Saya sangat yakin bahwa apa yang berlaku ini bukan melemahkan tapi menguatkan bahwa akhirnya kita diselamatkan. Kita penginjil literatur berbaris melalui masa, kabarkan Injil keselamatan, memulai gereja kita. Tetapi banyak yang belum kenal Dia akan kasih rahmat-Nya. Saatnya khotbahkan Injil sebelum Yesus datang. Saatnya kita jangkau kota, gunung, bukit, serta lembah. Setiap desa, setiap jalan kita jangkau tiap hari. Kaya miskin, tua muda, beritakan pada tiap orang. Jangan tunda, beritakanlah sekarang saat. Kemenangan Terakhir, sebuah buku yang memberitahu kepada kita tentang bagaimana kita memiliki karakter dan iman seperti Yesus Kristus, sehingga iman kita juga boleh bertumbuh. Harapan saya dan kita semua, marilah kita memiliki buku yang istimewa ini. Kita baca, kita fahami dan hayati, dan kita sebarkan kebenaran sejati ini kepada semua orang, sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sampai kita lihat Yesus membawa kita pulang. Saatnya kita jangkau kota, gunung, bukit, serta lembah. Setiap desa, setiap jalan kita jangkau tiap hari. Kaya miskin, tua muda, beritakan pada tiap orang. Jangan tunda, beritakanlah